Halo, selamat siang, malam, bagi yang siang dan bagi yang malam. Hari ini merupakan pertemuan kedua dari Desain Komunikasi Visual 3 atau DKV 3 yang merupakan mata kuliah tentang branding dan konstruksinya. Jadi, pertemuan kemarin kalian sudah menjawab kuis yang sudah saya berikan, dan tugas itu merupakan tugas yang penting untuk saya mengetahui bagaimana brand menurut sisi kalian. Sangat menarik, ada yang membahas tentang Popo, ada yang membahas tentang Sangkuriang, ada yang membahas tentang Deddy Corbuzier, influencer, kemudian ada juga yang membahas tentang Asus, dan banyak sekali brand-brand yang besar yang bisa kalian analisis sebenarnya. Nah, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan seperti ini itu seharusnya itu diteruskan. Artinya kalian banyak-banyaklah menganalisis brand apapun itu untuk mengetahui bagaimana dia menyusun pada produk-produknya, bagaimana dia memberikan sentuhan pada brand yang dia kenakan, dan bagaimana identitas yang ingin dia bangun. Itu penting untuk jadi referensi kita, sehingga kita bisa membuat brand yang sesuai dengan identitas dari entitas yang kita garap. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan ngobrolin tentang basic grid system. Jadi gini, karena materi DKV 3 kalian adalah materi yang baru, dan materi tentang grid ini tidak diberikan pada semester 3 atau harusnya DKV 1, maka kita sebut ini sebagai wilayah transisi DKV 3. Selama satu semester nanti, kita akan terbagi menjadi dua, yang setengah semester itu akan berkaitan dengan grid, dan semester berikutnya, setengah semester berikutnya setelah UTS itu akan berkaitan dengan bentuk-bentuk brand yang akan kita bahas tentang product branding, city branding. Nah, pada DKV 3 ini, karena kalian harus mendapatkan ini dulu sebelum layout, pun banyak dari kalian yang sudah paham. Dan juga sebagai informasi, kalian juga bisa ikut kelas yang saya adakan, yang pengajarnya dari teman-teman DKV 1 dan ada beberapa yang DKV 3. Itu tentang penggunaan software, karena ini penting untuk juga kalian harus kuasai, dan jadwal-jadwalnya sudah saya sebar juga. Apabila belum ada jadwal, silakan untuk tanya kepada koordinator. Nah, kita masuk ke dalam materi. Jadi keperluan layout ini menjadi penting karena di layout kalian akan menemukan konsistensi. Di layout juga kalian akan menemukan bagaimana kalian bisa membuat sesuatu yang terencana. Sekurang-kurangnya di layout itu ada beberapa istilah seperti headline, subheadline, kemudian ada kolom. Kolom itu bentuknya yang kotak-kotak. Ada juga tentang gutter, ada juga tentang margin. Nah, itu semua yang saya sebutkan tadi, gutter, kolom, margin, itu dinamakan sebagai grid system. Grid system merupakan solusi permasalahan penataan elemen visual dalam sebuah ruang. Jadi, apapun yang bisa kalian gunakan sebagai acuan, itu disebut sebagai grid system yang basisnya menggunakan garis. Jadi kalian bisa menggunakan garis-garis, jadi kalian bisa menempatkan dimanapun sesuai dengan keinginan kalian dan sesuai dengan tema yang ingin digarap. Kalian bisa lihat yang di bagian biru ini itu disebut sebagai margin. Jadi margin merupakan jarak antar media cetak dengan media gambar kita. Tujuan utamanya adalah untuk membuat gap, membuat space, membuat ruang antara isi layout dengan media cetaknya. Itu yang disebut dengan margin. Kemudian warna oranye ini, kuning menuju oranye, ya kuning telur, ya gitulah pokoknya. Itu disebut sebagai gutter atau jarak antar kolom. Kolom itu yang bagian merah ini. Selain merah ini juga yang lain ini juga kolom.
Kotak-kotak di dalam ini ada kolom. Kemudian yang bagian kuning ini adalah jarak antar kolom yang disebut sebagai gutter. Oke, itu dasar dari grid. Nah, ada juga di grid itu tidak hanya sekedar kotak-kotak tadi, tapi juga ada yang dinamakan Fibonacci. Fibonacci itu merupakan aturan alam yang tanpa kita sadari itu ada dalam diri kita. Kalian juga bisa lihat di video saya di DKV 1, karena itu materi DKV 3 sebenarnya, pada semester kemarin. Kalian bisa lihat Fibonacci itu seperti apa. Dia berasal dari titik yang paling kecil menuju titik yang besar. Itu ada pada lengan kita, ada pada bunga. Hitungannya seperti ini. Jadi dari 0, 1, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 8, 13, 21. Hasilnya didapat dari ini. 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. Terus sampai sesuatu dan tidak terhingga. Sayangnya di baris kesekian itu ada golden ratio yang digunakan untuk layouting. Jadi golden ratio ini adalah 1618. Kalian bisa menghitungnya, membaginya. Di mana golden ratio ini merupakan titik di mana orang cenderung untuk melihatnya sebagai sesuatu yang estetis. Mau itu di desain, mau itu di saham, mau itu di bagian-bagian bentuk bunga dan lain sebagainya. Golden ratio ini merupakan satu perbandingan yang banyak orang menggunakannya untuk acuan-acuan yang tidak disadari oleh manusia, karena manusia itu sudah biasa melihat golden ratio sebenarnya. Tapi tidak banyak orang mampu menganalisis bahwa itu menggunakan golden ratio. Contohnya, desain arsitektur, dia ada golden ratio. Gitu. Lukisan Mona Lisa, dia ada golden ratio. Ada golden ratio. Apple, golden ratio. Nah, Apple dan Nat Geo itu juga menggunakan golden ratio 161. Foto juga sama, bisa menggunakan golden ratio. Nah, penggunaan golden ratio ini sebenarnya tidak bisa disadari dalam 1 detik. Artinya ketika orang baru aja mempelajari golden ratio, kemudian dia mengambil golden ratio itu untuk aplikasi desainnya, itu tidak bisa langsung jadi biasanya. Karena ini butuh jam terbang yang cukup untuk memahami golden ratio. Tapi mari kita belajar untuk membuat layout yang sesuai dengan golden ratio. Ada juga rule of third grade. Ini yang ada di foto. Jadi kalian bisa bisa melihatnya ketika kalian memiliki DSLR atau memiliki kamera mirrorless. Di situ ada fasilitas grid dan pasti gridnya akan berbentuk seperti ini. Ada 9 kotak yang masing-masing memiliki desain yang sejajar, tapi sekurang-kurangnya dia ada tiga bagian dari atas ke bawah maupun kanan ke kiri, itu yang bisa dijadikan acuan. Dan biasanya titik-titik yang berwarna kuning ke orenan ini, dia merupakan titik-titik yang bisa digunakan sebagai POI atau point of interest. Nah, kayak gini posisinya biasanya. Dalam grid yang tadi kita gunakan, karena tadi ada golden ratio, kemudian ada Fibonacci, kemudian ada grid yang menggunakan kotak, kemudian ada kolom gutter, kemudian ada margin, itu biasanya terbagi dalam grid itu terbagi menjadi 3. Secara mendasar ya, ini ada dasarnya. Yang pertama ada rectangular grid, circular grid, dan diagonal grid. Contoh layoutnya seperti ini. Kalian juga bisa mencarinya untuk sebagai contoh. Oh, grid itu ada 3 itu. Nah, untuk konten, kalau kalian menggunakan konten dengan alternatif ada 6 elemen desain yang akan digunakan, kalian bisa menggunakan layout yang seperti ini. Layout ini kalian tidak terbatas menggunakan AI ya, kalian bahkan bisa menggunakan InDesign untuk mengkonstruknya. Jadi yang pertama ada
shape, ini color dan value contrast. Jadi silahkan untuk dilihat dulu dia bentuknya ada di apa. Kemudian juga ada yang kedua adalah apa yang hidup di sana. Ini biasanya POI-nya mau apa. Dan kalau manusia biasanya ada di mata, bunga ada di kelopak. Kemudian kalau hewan juga ada di ciri masing-masing, misalkan gajah di belalai dan matanya dia ada di gading juga. Kemudian gambar seninya mau apa? Gambar yang terlihat nyeni gitu. Kemudian baru headline, body copy, sama company logo atau identitas masing-masing. Kalian bisa lihat alternatifnya cukup banyak dengan menggunakan posisi golden ratio, ada yang menggunakan grid yang persegi, square. Kemudian ada yang menggunakan grid lingkaran gitu, circular gitu. Ada banyak. Nah, tipografinya juga sama. Tipografi itu akan menentukan berapa poin. Ini yang penting untuk kalian untuk membiasakan diri pada DKV 1 dan DKV 2 harusnya pada semester sebelumnya juga ada tipografi juga. Harusnya kalian sudah lebih peka dan menggunakan tipografi apa? Menggunakan serif, sans serif, atau menggunakan kotak, atau menggunakan dekoratif. Itu akan sangat bergantung pada konstruksi desain kalian gitu. Ada regular, bold, italic, itu gimana cara penggunaannya, harusnya kan sudah ada. Nah, itu ada juga di layout, merupakan elemen desain dalam bidang tertentu untuk mendukung konsep pesan yang dibawa. Ada tujuannya mau apa, target audiensnya mau apa, pesan yang mau disampaikan apa. Baru kemudian cara menyampaikan, apakah dia menggunakan warna A, B, C, D, atau apakah dia menggunakan fotograf yang A, B, C, D, dan lain sebagainya. Prosesnya bisa kalian lihat, ada brief, sama seperti di KV2, thumbnail, sketch, dummy mockup, desktop publishing, dan final artwork. Ini untuk layout. Next, kita akan ngobrolin hal-hal tentang layout lebih detail pada kelas, jadi banyak-banyak kita bertanya dan semoga kita menjadi lebih peka dalam membuat layout sesuai dengan brand yang akan kita angkat. Itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Mari kita diskusi di kelas. Selamat siang dan malam.